Ya, ini dia V final Copa Indonesia 2006 yang mempertemukan Arema Indonesia menghadapi Persipura Jayapura. Kita lihat tadi Emmanuel Serge itu ya tadi ya. Betul, ada Emmanuel Serge. Salah satu pemain yang memang diandalkan untuk lini depan dari Arema tim Singoedan. Betul. Bahkan juga ada satu nama di sektor tengah yang kita ketahui adalah Anthony Jomabala. Iya. Di Arema yang saat ini juga sekarang dia mungkin bisa menjadi manajer dari putranya yang bermain untuk Persita Tangerang, Altabala. Altabala, betul. Bin nggak tahu ya? Itu Nggak putranya tahu. loh, Bin. Taunya bapaknya. Oh, taunya bapaknya doang. Karena Altabala ini pernah bareng-bareng juga latihan ikut sama saya dengan Jomabala juga ketika dia masih kecil ya. Oh, oke. Bendol. Ya, ini dia pelatih yang sangat-sangat apa ya, Be, kalau untuk Arema bisa membawa Arema juara 2 kali bisa dibilang sebagai apa, Be? Ya, artinya kalau saya bisa katakan Bung atau juga Coach Bendol ini memang mempunyai karakter ya. Tipikal dari kepelatihan Bendol ini sangat berbeda dengan kebanyakan pelatih yang lain. Ya. Kalau saya lihat dari ketegasannya dan juga bagaimana dia bisa merangkul setiap pemain dan dia sangat memahami karakter dari setiap pemain yang dia pegang, itulah yang membuat kunci bahwa Bendol ini juga merupakan termasuk pelatih yang cukup elit ya di era itu ya. Ya, setuju, Be. Dan ini dia kick off, babak pertama sudah dimulai. Pertandingan sendiri berlangsung di Gelora Delta Sidoarjo, di mana dekat dengan kota Arema. Edu, Evan Dalam, legenda yang dimiliki oleh Persipura. Saya sangat Yes. mengidolakan sekali, Bin, karena kita tahu juga Edu ini orang Persipura tapi sangat kalem. Ya, berbeda dengan yang betul, lain ya. tidak meledak-ledak, emosinya sangat dingin sekali dan juga dengan skill permainannya juga saya pikir bisa menjadi contoh dan juga melegenda sangat ya, Ya, di Jayapura. Lesi tadi nampaknya menghalau pergerakan dari Martin Tau. Ini Alexander Pulalo. Ya, Alexander Pulalo tadi betul. yang mengambil bola. Sepak bola pertama tuh Arema. Coba langsung. Kita lihat bagaimana ya begitu porak-poranda pertahanan dari tim Persipura. Tadi diawali oleh shooting keras tadi nampaknya dari Kapten Iputu Gede dan dari scrimmage di sana. Antara Iputu Gede atau Sutaji tadi sebenarnya Ya, yang Sutaji. melakukan tendangan. Ya, Sutaji nampaknya. Cukup membuat panik pertahanan dari. Sementara tadi di bench Bin udah angkat tangan Bin. Yes, karena arahnya udah tepat. Betul, dipikir udah gol ya. Padahal kena prank. Keras sekali. Kalau kita melihat kompetisi di era-era terdahulu ya Bin ya, dari kostum-kostum yang kita lihat saat ini sangat rare banget kalau sekarang ada lagi Bin ya. Sangat mahal mungkin harganya Bin ya. Setuju, Be. Ya. Benar. Kalau sekarang kita lihat begitu banyak klub-klub yang mempunyai gambar di dalam baju, maksud saya sponsor. Sementara zaman dulu kita lihat masih sangat minim sekali ya. Cuma nama turnamen doang. Nama kompetisi itu sendiri, Nama misalnya kompetisi, sponsornya betul. Jarum atau apa gitu. Betul, Salah. betul. Maaf saya sebut nama. Mudah-mudahan bisa dikontrak. Benar. Wow, hampir. Dan logo Antepur Jomabala. masih ada star, Be. Betul sekali. Ini dia Anthony Jomabala. Masih sangat mungil. Kalau lihat sekarang perawakannya Bin, perutnya udah besar. Karena kerap juga bermain bersama-sama dengan Dan saya. kalau kita lihat tadi Victor Iqbonevo pun mukanya masih muda banget tuh. Itu yang tadi saya pertanyakan sama Bibin sebelum kita siaran Bin ya. Itu umurnya sekarang berapa Bin ya? Ini tahun 2006 loh dia main. Sementara sekarang ini masih 15 terus tahun kemudian. ya, masih terus bermain. Berarti ini dia masih muda sekali ya. Betul. Hampir kejadian kita lihat miskomunikasi tadi antara Aka dan Alex Pulalo. Ya. Ya, dibuang tadi untuk menyelamatkan ancaman dari tim Persipura. Ya,
Ahmad Kurniawan. ya, cukup menarik ya Bin ya di era pada masa ini kita tahu di depan pemain Persipura juga sangat berbahaya ya. Betul. Carrasco, ada juga Corinus Finkriu, ada juga Christian Warubay. Warubay ini bek kanan nih yang saya tahu ya. Mempunyai kemampuan juga sangat baik. Ya, dia winger yang sangat produktif ya. Betul. Setelah itu kalau nggak salah Warubay berpindah ke Sriwijaya FC. Yes. Dan memang sangat disayangkan Franco Mauli Vita. Lesi nih, ya. Franco Vita dengan Boas nggak bisa main karena ya Betul, seperti kita akumulasi kartu ya. Akumulasi kartu ya. Bin, kita lihat di stadion Bin begitu membludaknya penonton ya. Yes, Aremania mendukung Aremanita kumpul karena kebetulan bermain di Sidoarjo, Iya. dekat dengan Malang, Betul. yang kapasitas tadinya 20.000 penonton jadi membludak. Jadi dia berlebih ya. Itu juara muda. Pelatih Persipura. Kami itu. Alex kembali mengangkat bola. Ini bagaimana ya rasa dari seorang Alex Pulalo, Martin Tau ya, di mana mereka ada putra-putra daerah Papua yang harus berhadapan dengan ya istilahnya kalau kita kan itu daerah asalnya gitu ya. Yes. Ada juga satu lagi Martin Tau, terus Alex Pulalo, satu lagi Errol Iba. Errol Iba. Iya, di Ya, Arema betul ya. Itu dia. Memang dari dulu memang Serasa di kampung halaman gua. betul. gua Memang rasa, dari dulu ya Bin ya di Arema itu juga banyak juga atau juga mayoritas pemain dari Papua bermain di sana. Let's say kita bisa katakan Meki Tata Ya. awalnya sebelumnya. Betul. Ya, itu semua bermain juga untuk Arema. Ya, Arema masih menguasai jalannya pertandingan. Nih kalau juga kita baca dari line up yang ada Andela Atangana Bin. Mungkin Bibi juga pernah mengingat Oling Atangana ya. Ya, betul, Fe. Ini Ingat juga banget, Fe. betul. Andela ini juga sebelum bermain untuk Arema, saya juga pernah ingat dia juga bermain untuk Persikota Tangerang kalau nggak salah. Tangerang. Andela Atangana, iya. Ini dia Carrasco, the Spider-Man. Tapi memang kita tadi sempat bahas ya, Carrasco emang pernah di Persipura gitu ya? Ya, saya juga baru baca line up juga baru ngeh nih. Iya, Ternyata pernah juga di Persipura Carrasco ya, Christian Carrasco. Sambil kita googling, Fe. Ya. Ya ini udah ada tayangannya Bin, berarti udah pasti lebih Bukan, maksudnya kita maksudnya nggak percaya berapa juga. lama? Apakah cuma satu musim gitu? Oh, oke. Gitu kan? Saya pikir mungkin Karena masih nggak percaya juga. Kalau di PSMS dia tuh Ya cukup membahana lah. yes, ataupun Melegenda. di Tangerang. Tangerang, iya. Betul. Sementara Carrasco. ya pemain-pemain asing yang ada di Persipura saat itu kita tahu itu ada David Daroka, bek kiri yang sangat luar biasa, kemampuan kaki kirinya ada Sangwi Raymond Kamerun. Pemain Kamerun. Ya, ini dan pemain dari Carrasco, Kamerun. Igbo Nevo, waktu itu dia belum naturalisasi ya. ya. Betul. Dia masih sebagai pemain Kamerun juga, dan Christian Carrasco dari Chile. Sementara ada pemain cadangannya juga, pemain asingnya ada Kalaman Ives, ini Ives. dari Kamerun. Gitu. Kalau dari Arema sendiri kita tahu di sana ada Anthony Jumabala, ada Emmanuel Serge ya. Terus ada beberapa nama lagi, Andela Tangana, dan juga ada Jose Carlos Quintão. Joao Carlos Quintão, Iya. betul. Joao Carlos ya. Dari Brazil. Dan ada Arif Siono di Arema, Fe. Ini masih Betul. muda banget berarti ya? Iya. Arif juga masih cadangan ya. Iya. Firman Utina pun juga saatnya juga masih cadangan. Firman ini juga menjadi kunci permainan kejayaan Arema saat itu ya di sektor Betul. tengah. Karena Betul. orang banyak bilang juga kalau Firman ini adalah the golden boy-nya Benny Dolo. Kemana dia pergi dia pasti bawa ya. Sampai media-media saat itu tuh menyamakan dia dengan Christian Panucci bersama pelatih Milan dulu tuh, Arrigo Arrigo Sacchi. Sacchi. Ke Persita Tangerang pun juga kalau tidak salah juga Firman juga dibawa Iya. oleh Bendol ya. Betul. Cuma mereka berpisahnya mungkin ketika di Sriwijaya ya. Karena ketika Firman di sana pelatihnya bukan Bendol ya. Apa Bendol? Masih Bendol. Bendol juga di Sriwijaya Iya, FC. iya. Oh, Sriwijaya, Waktu bukan. Sriwijaya, bukan kan? Iya. Udah putus hubungan tuh, Fe, Putus kayaknya, Fe. hubungan. Nah, oh ya, Christian Carrasco cuma satu musim, Fe. Satu musim ya. Dia dari 18 pertandingan, total mencetak 12 gol. Iya. Andela Tangana mengangkat bola Bin, mengarahkan bola ke depan. Kita di sini ada Alexander Polalo ya, yang sudah naik begitu jauh. Carlos Lampitsi juga masih
tindis. Aka. Belakang keluar. Ini mungkin juga kaum milenial saat ini mungkin juga nggak tahu ya siapa Aka ini ya. Betul. Aka ini adalah abang dari Kurnia Kurnia Mega. Juga mantan kiper nasional. Ya. Kiper nasional dan Dan- kiper Arema ya. Betul, dan juga pernah bersama-sama berkostum di Arema ya. Ya, Abangnya main, adiknya cadangan. Kadang adiknya main, abangnya cadangan ya. ngalah. Itu Ngalah. kayak sulit kali, Be. Betul. Dan akhirnya kita tahu juga Aka ini juga menutup karir dan usianya di Malang ya. Betul. Meninggal di Malang. Kelas kita lihat ini. Sangat keras. Itu dia pergerakan dari Raymond, pemain asal Kamerun yang menekel Errol Iba. Errol Iba, pemain lincah, pernah jadi andalan timnas Putu sektor gede. kiri dan dia sang kapten di Putu Gede. Hampir Be. Kita lihat Tabrak Be. Ya. Aduh, langsung kesakitan. Ini dia, ini ciri khas Arema ya. Juga mempunyai apa ya istilahnya bermain keras tapi juga mereka tetap mencoba untuk tetap sportif, Sportif, ya. betul. Ciri- Ya, kita lihat Be. Ciri khas yang sama dengan seperti PSMS Medan ya. Arema, PSMS Medan dan PSM Makassar mempunyai tipikal permainan yang hampir sama, Keras. menurut saya keras. Betul. Dan ini David Roja. Ini dia David Daroja. Kecil, lincah. Back kiri terbaik saat itu ya Bin. Ya. Saya juga sangat mengidolakan dia walaupun berbeda posisi dengan saya, namun kalau melihat dari cara dia bermain, kepintarannya dan juga bola-bola crossing ya Bin, sangat luar biasa David Daroja. Dan kalau inget Daroja tuh Ve, kita pernah main futsal bareng. Oh di lapangan ini kayak di lapangan Grand Futsal ya? Di Kuningan ya? Lupa ya di Kuningan. Iya. Gue diketawain Ve. Gara-gara gue Diketawain? dikolongin. Oh dikolongin sama dia? Sama dia. Wajar lah. Orang media sama main bola ya kan berbeda. Berbeda kualitas kemampuan di lapangan lah. Coba dia Ketawa kolongin saya doang, berani apa enggak? Ya. Langsung. Hormat ya, Langsung Bar. bergaya. Wah kita lihat sekarang serangan balik cepat nih Bin. Kembali dari wing ya. Ini cukup menarik ya. Dimana kalau saya lihat di sini justru Alex Pulalo ini banyak diberikan kesempatan untuk memberikan Mainkan. tekanan dari wing kanan ya. Iya. Karena tipikal ini langsung pergantian pemain nampaknya. Nomor 19 yaitu Anton Roni Mahuse. Kita akan lihat siapa yang akan diganti. Aduh, baru menit-menit awal ya Ve. Ya. Ini nampaknya bocoran tadi dari Bung Jimmy sebelum kita siaran kayak bener kali ya. Dia udah tahu ya. Dia Oh udah iya, tahu. iya. Tadi Christian Carrasco yang mau dikeluarin. WA ke Betul. Jimmy ya. Hanya 15 menit main Christian Carrasco. Tuh dia betul kan? Oh iya benar. Udah dikasih bocoran tadi sama Bung Jimmy. Jimmy Napin. Ini seru nih kalau Jimmy kita, Betul. kita undang juga. Ini di Jakarta kan Ve? Jakarta. Nah ini dia, kita lihat langsung diganti karena memang mengalami cedera. Sayang sekali waktunya sangat singkat bagi seorang Christian Carrasco. Ya betul. Padahal ini mungkin partai yang sangat diidamkan tampil di Betul. final ya. Anton Roni Mahuse justru malah masuk di menit ke-13 ya. Ya. Beda 2 menit yang diinformasikan oleh Bung Jimmy ya. Tadi Jimmy bilang 15 kan. Artinya memang tapi dalam ingatannya dia, memori dia deket loh Bin. Antara 13 dan 15. 15 tahun lalu ya. Fe? Iya, antara menit ke-13 ke 15 kan hanya 2 menit bedanya kan. Artinya memang Bung Jimmy juga berarti dia sangat hafal ya dengan setiap kejadian di Dengan lapangan. momen yang momen tertentu ya Fe. Iya. Research tadi diganggu. Ya, belum keluar. Cendri Pitoy. Ini juga pemain kelahiran Manado yang juga cukup lama berkostum ini ya. Persipura. Persipura. Sebelum akhirnya era dia berpindah ke Yo Jae-hoon yang juga begitu lama bermain untuk Persipura ya. Iya betul. Karena setelah itu Yandri kalau tidak salah ke Bandung ya Fe. Betul. Dan kalau kita lihat sampai menit ini masih Arema yang cukup dominan melakukan serangan baik dari sektor kanan ataupun kiri. Ya. Sementara sebaliknya Persipura mencoba dari sektor tengah.
Ya di era ini memang kalau kita bisa lihat kekuatan dari Persipura memang di sektor tengah ya, di mana Edo Ifak Dalam ini yang memang menjadi distributor terbaik umpan-umpan ke depan ya. Betul. Kalau kita bicara untuk wing di pertandingan final ini justru malah Arema yang lebih dominan bermain di wing. Ada Ero Iba, Ada Ero, ada Alex Pulalo di sana. Kadang-kadang juga kita lihat juga Martinto juga suka membuka ruang gerak ke wing ya. Iya. Jadi yang mereka lebih dominan menguasai sektor wing dalam segi penyerangan. Oke, V, kalau melihat kiper Arema Ahmad Kurniawan, apa yang ada di benak? Kiper ini kalau saya lihat dia dari segi antisipasi cukup bagus. Dia juga membaca yang namanya reading the game juga bagus. Cuman kadang-kadang yang menjadi kekurangan atau juga nilai. Oh! Kita lihat usaha yang sangat baik tadi, shooting dari jarak jauh. Victor Iquonevo. Betul, rambutnya bule. Ini dia. Nah, kalau bisa saya katakan apa yang menjadi sedikit kekurangan daripada Aka ini yaitu kadang-kadang suka bikin blunder. Ya. Itu aja. Blundernya itu mungkin yang membuat dia kerap memang dibilang penampilan tidak bagus. Tapi kalau dari segi seluruh penampilan yang saya lihat, dia memang sangat baik dalam hal menganalisa serangan-serangan dan juga reading the game. Cukup bagus. Kalau bola udara, dia kalah sama Mega. Iya, Karena betul. Mega lebih posturnya lebih tinggi. Ya? Yes. David Daroka kembali tadi dilanggar. Ini dia. Dijatuhkan tadi oleh Sutaji. Betul. Ini kalau kita mau komentari pertandingan ini, kembali kita ke masa dulu kita muda, Bin ya. Ketahuan sekarang eranya umur kita berarti, Bin ya. Nggak enak ada citra. Iya. Tapi cukup menarik kalau saya bisa katakan ya. Malah justru malah pertandingan kayak begini, El Clasico yang kembali ditayangkan. Ini kembali apa ya? Membangkitkan rindu dari para pemirsa. Karena kalau kita tahu pencinta sepak bola bukan cuma era milenial aja saat ini, Bin. Betul. Justru malah mungkin golongan-golongan orang-orang tua, anak-anak milenial sekarang pengen melihat kembali era-era di masa kompetisi ini masih seperti ini ya, seperti yang kita lihat ini. Bahkan bisa buat perbandingan kan, Be? Iya. Sepak bola saat masa lalu dengan yang sekarang Betul. ya. Kalau segi dari industrinya pasti banyak perbedaan. Yeah. Karena kita tahu di Setuju. era sekarang ini industri sepak bolanya udah lebih baik, lebih berkembang. Tapi kalau dari era mungkin masalah kedisiplinan pemain di dalam lapangan sampai tidak banyak terjadi Respect. keributan, respectnya ini di era dulu mungkin kalau saya lihat ya masih lebih baik. Ya, setuju, V. Karena memang seperti teman-teman kita yang lain, BP, Bambang Pamungkas ataupun Firman Ulpina ataupun siapa yang pernah Rahmat Afandi, mereka melihat pertandingan El Clasico ini Ya. benar selain membuat mereka bernostalgia, komentar mereka hampir sama, V. Dari sisi permainan, respect lebih Iya. bagus saat dulu dibandingkan Betul. sekarang. Paling tidak bisa memberikan edukasi, Bin. Ya. Edukasi kepada pelaku sepak bola sekarang, bahkan juga kepada penonton ya. Kita juga lihat di sini sekarang bagaimana begitu banyaknya penonton, mereka bernyanyi, mereka tidak ada namanya menghujat-hujat yang namanya tim yang bermain atau lawan yang dilawan ya, supporter lawan. Jadi mungkin ini menjadi satu hal positif yang memang bisa kita lihat dari El Clasico ini. Cari poin saya, Bin, biar diundang terus. Cari poin ya. Ini Ya, sama-sama. nggak apa-apa ya Bos Tommy ya. Bos Thomas ya. Udah Cari dijawabin poin sama ya. Thomas. Cari poin biar diundang terus ke El Clasico. Ya kembali, Bin, kita lihat, Bin, di sini bagaimana sebenarnya pertandingan pada saat itu juga sangat menarik. Kedua tim jual beli serangan Ya. dengan karakter yang berbeda. Yang kita lihat Persipura tuh banyak memang lebih mengandalkan yang namanya skill individu ya. Dibandingkan Arema, kalau kita lihat memang mereka juga lebih banyak, walaupun memang skill individu juga dominan, tapi mereka lebih kepada kolektivitas. Setuju, V. Kalau saya bisa lihat. Victor Iquonevo begitu mobile di tengahnya, di permainan tengah Persipura ya. Ada perbedaan di zaman dulu Victor dengan sekarang. Dulu dia bermain di sektor tengah, gelandang bertahan. Karena dulu ada Mauli Lesi dan juga di sana kalau kita lihat ada Jack Comboy Iya, dari Jack Persipura. Mereka bermain di dua center back. Sementara si Iquonevo agak sedikit dorong ke depan. Sekarang entah itu karena faktor usia atau memang karena karakter dia bagus di belakang. Dipantek di di back klub tengah ya. manapun dia bermain, dia banyak bermain di sektor Termasuk belakang. di Thailand ya. Iya, Ditaruh di back tengah. betul. Di tim nasional juga sekarang juga dia kembali ke tim Back nasional tengah. sebagai main center back. Dan dengan usianya mungkin yang tidak muda lagi, termasuk juga dengan Fahrudin ya, Iya. pemain yang kita tahu juga pemain untuk Madura. Oh,
Begitu juga di usia yang mereka juga tidak muda lagi, malah justru penampilan yang semakin bagus dan kembali dipercaya oleh Sintayong untuk menjaga lini pertahanan dari timnas Indonesia. Iya betul ya. Atau mungkin karena lebih matang lagi kali itu ya. Iya. Kalau dari segi kematangan itu saya setuju, tapi kadang-kala kalau pemain belakang ini memang diperlukan juga yang namanya kemampuan dengan speed. Iya. Kecepatan berlari, karena kalau kita lihat mereka berhadapan dengan pemain-pemain depan yang sangat cepat, pasti akan keteter. Iya. Makanya setiap komposisi yang dimainkan oleh Coach Sintayong selalu ada pemain mudanya yang melapis. Misalnya ada Dewangga bersama dengan siapa? Si Igbo Nevo. Atau juga mungkin ada Rizky Ridho diduetkan dengan pemain yang lebih experience, lebih tua gitulah. Malue Search. Ini juga pernah mengalami patah kaki kalau tidak salah ketika bermain untuk PSM Makassar. Iya. Ketika ajang uji coba kalau saya tidak salah. Ini dia jajaran pemain dari cadangan Persipura. Dari tadi kita tidak ngelihat ya bagaimana penampilan dari Akira Leonard Soputan. Ini dia Leo Soputan. Ini juga merupakan putra daerah dari Manado, menjadi pemain juga yang menjadi pemain yang sering bermain bersama atau juga menjadi pemainnya Bendol ya. Bendol. Ya. Jadi paketannya tuh Bendol, Firman Utina, Coach Bendol, Firman Utina sama Leonard Soputan. Leonard Soputan. Soputan ya. Leo Soputan. Ini baru tuh ada nama depannya Akira loh, Pak. Akira namanya. Asai kira-kira maksudnya. Oh, nanti Leo bakal disorot nih, Fe. Karena di pelanggaran kayaknya. Antara pelanggaran terdapat kartu ya. Ini dia Anthony Jomabala. Gelandang mungil, orang asing memang tapi tidak mempunyai tubuh terlalu besar ya, cukup besar dan dijatuhkan. Penguasaan bola juga cukup kuat ya. Cukup bagus betul. Tadi duel antara dua pemain Kamerun ya. Ya, bersama Saumo Raymond. Alex dijatuhkan kembali. Sandro Pulalo. Di foto gede tadi kita lihat sang kapten mengambil bola. Dan kalau bicara Alex Pulalo pun saat ini dia tinggal di Jakarta ya, Pak? Ya. Dan dia bekerja untuk salah satu stasiun TV di Jakarta. Sudah keluar, Bin? Sudah keluar. Betul. Karena waktu itu sakit. Ya. Sama dengan alumni Primavera. Betul. Yang kerja di Antv, Irwan. Sekarang juga sudah alumni. Betul. VV alumni Perbanas. Jangan disebut. Nanti dibaca orang kelakuan dulu saya. Di komen nanti ya. Iya. Ya. Kembali kita lihat di sini memang tidak begitu banyak ya peluang yang terjadi di babak pertama ini ya. Karena memang bola banyak sekali berpindah dari penguasaan Arema lalu juga ke penguasaan Persipura. Ini kita lihat. Dan cukup cepat ya perbedaannya. Jual beli serangan. Sliding yang gagal. Crossing. Terlalu jauh. Sudah free. Jomabala harusnya tenang. Tapi masih tidak akurat. Tony Jomabala, pemain asal Liberia ini. Iya. Cukup eksentrik kalau melihat secara langsung ya. Lucu orangnya. Jack Comboy bersama Martin Tau. Ya, kembali usaha syuting keras tadi masih gagal. Dan sekarang kita lihat Persipura mencoba melakukan serangan balik cepat namun juga gagal. Ini mungkin kalau kita lihat ya Bin ya, ketika pada saat final ini dengan tidak tampilnya Boas Salosa sangat berpengaruh ya, di sektor depan dari Persipura. Artinya tidak ada improvisasi permainan di sana, Bin. Baru kita omongin ya, Fir. Akhirnya disorot juga ya. Betul. Tadi Akhirnya Leo Soputan gagal tadi. Staji pemain cukup mungil, lincah. Alex Pulalo.
Ini juga saya juga baru ngeh loh Bin, kalau di pertandingan ini Alex itu bukan bermain sebagai pemain back kiri kiri, ya. back sayap, tapi dia bermain di depan, di Wing wing kanan kanan malah. Mungkin karena ada Errol Iba Iya. di kiri V. Ada Errol Iba. Namun saya juga di posisi yang dimainkan oleh Alex, memang ini juga karakter pemain sayap kerap memang hampir sama saja dengan pemain wingback ya. Iya, betul. Cuman perbedaannya sekarang ini dia mempunyai kekuatan kaki kiri, dia main di wing kanan. Artinya di sini Bendel bukan mengharapkan Alex memberikan umpan-umpan dengan kaki kanannya, crossing karena Alex pun sebenarnya bisa. Tapi harapan dari Bendel adalah dari posisi Alex ini dia melakukan cut inside dan memberikan langsung hujaman shooting ke gawang dari Yandri Pito ya. Itu mungkin harapannya. Seperti yang dilakukan tim-tim sepak bola. Ya kayak Messi lah ya. Messi juga betul. Messi punya kekuatan kaki kiri tapi dia berperan banyak di sektor kanan ya. Betul. Untuk melakukan cut inside, shooting dengan kiri. Dan Bendel sudah membaca itu dari dulu berarti ya. Iya, berarti dia sama Pep intra dia berarti ya. Sudah membaca karakter pemain. Corinus Finkru. Itu daerah terbaik dari Papua ya, Corinus Finkru di masanya. Bahkan juga di cadangan pun juga kita juga lihat ada nama Emmanuel Wanggai, ya kan? Yang mau dimainkan. Ada juga Ardelis salah satu pemain muda yang sempat bersinar ya. Betul. Masih Arema coba memberikan tekanan. Emma Lucers masih Emma Lucers kepada Alex Pulalo. Alex Pulalo. Dan memang sejauh ini peluang yang dihasilkan tim Arema pun melalui syuting jarak jauh ya, Fe ya. Betul. Banyak ya kalau kita lihat dibandingkan Persipura di babak pertama ini, memang lebih banyak kan Arema yang melakukan shoot ke gawang ya. Ke gawang dari Persipura. Walaupun memang belum on target, tapi paling tidak usahanya untuk memberikan ancaman tekanan lebih banyak Arema ya. Arema kita lihat Bala. Hampir aja betul masih dapat. Lalu tadi Emma Research. Sayang tidak terkejar oleh Emma Research. Lalu jauh kita lihat kemarin lebar. Ada karakter dari seorang Emma Research ini kan sebagai seorang striker ya, artinya kalau memang ingin memberikan bola-bola seperti itu dia harus mengarahkannya di depan dan juga langsung masuk ke dalam area kotak penalti, bukan melebar. Betul. Karena itu udah langsung menghilangkan peluang yang dimiliki oleh seorang striker. Shooting dari Roka. Asal Brazil yang cukup lincah. Lagi-lagi kita lihat ya ini kesempatan terbaik ya, kita lihat tadi di sektor tengah kita lihat menang pemain Persipura namun masih tidak bisa dengan cepat ya memberikan counter attack karena memang tadi penguasaan bola terlambat. Lagi-lagi kita lihat sini bagaimana Martin maksud saya Errol Iba mencoba melalui sektor wing, kembali bola berpindah ke Persipura. Ya cukup cepat ya, Pe, perpindahan bola. Sangat cepat sekali. Ini yang kita tunggu. Langsung. Akhirnya Leo di close up ya. Betul, ini dia. langsung dikasih kartu kuning. Pertama ini oleh Jimmy Napitupulu. Sekarang dia dipanggilnya Opung Chester.
Ini dia. Akira Leonard Soputan. Leo Soputan. Lebih sering dipanggil Leo Soputan. Ya. Morinos tadi yang dihajar tadi oleh Leo Soputan. Peluang. Lagi-lagi kita lihat bagaimana Aka tadi mampu untuk bisa menepis bola dan kembali. Oh, tadi kita lihat eksekusi dari Ipak Dalam ya. Tembak dalam Edu. Karena hal itu membuat seorang Benny Dolo tegang. Ya. Selepas dari era Edu ini, kalau saya lihat jenderal lapangan tengah dari Persipura sampai saat ini sudah mulai tidak ada ya. Belum ada lagi yang Penggantinya ya. Iya, sekelas Edu itu belum ada pengganti. Kita tahu kadang-kala juga yang Luis Cabes yang dimainkan di sana oleh pelatih Persipura yang saat ini menukangi Persipura. Namun dari kualitas Cabes tidak bisa disamakan seperti Edu karena kalau Cabes ini lebih banyak dia mempunyai kemampuan dari sektor wing bermainnya. Basicnya kalau nggak salah Wing. dia wing kan Iya. ya. Di timnas pun juga dia bermain sebagai winger ketika dia berkosong timnas. Pinkru, Cowboy, coba ke tengah tadi. Ini dia Leo Soputan. Kartu kuning pertama di babak pertama ini didapat oleh Leo Soputan. Ya, kita lihat di sini bagaimana para pemain dari Persipura memang dari transisi mereka dari bertahan ke menyerang agak sedikit terlambat ya. Sehingga kita lihat memang hanya selalu ada dua pemain gitu. Lihat Ben ya, ada dua pemain di depan yang kerap melawan tiga bahkan empat pemain bertahan daripada Persipura. Ya, jadi sangat Arema maksud saya. Jadi sangat sulit sekali mereka untuk bisa mencoba mengembangkan permainan. Ipu tuh gede. Sampatnya yang saat ini menukangi tim Liga 2 Sekat Tegal. Kalau bilang Tegalnya harus mendok kan. Ini peluang di menit akhir ini ya. Sepak pojok untuk Persipura. Edu Lagi kita lihat cukup berani, Ve. Aka. Aka keluar untuk meninju bola tadi. Duel tadi Roka dan juga Emily Search. Gagal tadi Roka menghentikan Emily Search. Ya, serangan balik yang cukup cepat. Oh. Lagi kita lihat counter cepat namun masih juga gagal. Sutaji. Tendangan kelas Sutaji tadi. Saya pikir tadi bakal dikasih ke kiri ke Errol Iba. Betul. Karena Errol sudah minta dengan melakukan sprint. Ya, masih imbang tanpa gol. Bola masih dikuasai oleh anak-anak Papua. Lagi kita lihat bagaimana ya para pemain Persipura memang sangat sulit ya untuk bisa mengembangkan permainan terbaiknya. Karena kan Persipura ini kan terkenal kan dengan bola-bola pendek cepat ya. Iya. Victor Iqbonipo. Yandre Vitoy. Saat dulu kita siaran ini kita melihatnya mereka tuh apa ya, kalau sekarang ngeliat ya memang beda ya, Be. Ngeliat sekarang kok kayaknya masih muda-muda banget gitu ya, Be. Iya. Mukanya beda gitu loh. Kita pun masih muda saat ini, Bin. Oh iya, betul, Saat ini betul. loh, Bin. Bener, Bukan betul. saat dulu. Kebalik ya sama mereka ya. Kebalik.
Iya, kita lihat ini memasuki akhir-akhir babak pertama ini, kembali kita lihat kedua tim masih sangat sulit untuk bisa mencetak gol. Ini dia, Christian Carrasco, Carrasco yang ya Spiderman. mungkin dia sedikit kecewa V karena Betul. tidak bisa tampil maksimal di final dan harus diganti di menit 13 atau 15 versi Jimmy Napitupulu tadi. Sekarang lebih tinggi dari kaki dari Roka. Walaupun dia tidak tahu kalau ada pemain Arema di belakang. Andri di sini masih terlihat kurus, begitu pula saat di timnas, tapi saat di Persib Bandung sudah agak gemuk. Bola jauh dari Aka tadi, langsung menusuk daerah bek kiri atau juga pertahanan di lini kiri, pertahanan dari Persipura. Roka tadi harus membuang bola. Lagi peluang dimiliki oleh tim Arema. Pelanggaran untuk tim Arema. Lagi butuh gede sang kapten yang akan mengambil. Oh, Alex Pulalo gagal dari tendangannya masih tinggi. Salah satu pemain yang selalu bersemangat. Ya. David Daroka. Mauli Lesi. Victor. Masih cukup kuat Victor untuk fight tadi. Tidak banyak juga ya overlapping Roka yang diakhiri dengan crossing berbahaya ya. Betul. Sejauh ini belum tampil maksimal ya, V, kalau dilihat ya. Untuk mencoba membantu serangan. Dan kami ingatkan untuk pecinta sepak bola Indonesia, masih ada giveaway nanti di jeda babak maupun di akhir pertandingan. Jadi standby terus untuk menyaksikan laga klasik ini. Fight Martin Tau dengan Salam Pesi. Ini pelanggaran kita tadi. Keras, kita lihat tadi. Diganggu tadi. Tinggal dua kapten ya. Dua kapten. Edu dan juga Putu Gede. Aris Budi Prastio. Tidak ada kawan. Bola jauh tadi rekannya. Sudah keluar lapangan lebih dulu.
Kalau saat itu memang tahun 2006 Indonesia masih cuma beberapa stadion aja ya, yang ideal untuk melakukan partai final ya. Betul. Kalau sekarang udah cukup banyak ya, Betul. Dan Sidoarjo ini menjadi salah satu stadion favorit untuk gelar final di Indonesia pada zamannya. Iya. Raymond, pada Edu. Bermain safe Ahmad Kurniawan karena sudah mendapat tekanan tadi. Ini bocorannya golnya babak kedua kan, Bin ya? Kalau dilihat dari catatan sih. Kasih bocoran dikit lah, Bin. Iya. Tapi tetap Tetap ya, harus nonton. ada hadiah. souvenir yang harus kita kasih. Betul. Ada hadiahnya juga ya. Warawai mencoba melewati Errol Iba, gagal. Gagal lewatin senior dia. Nggak enak kali Be. Nggak enak ya. Dia kalau mau lewatin Errol, kayaknya tuh Warobai harus kasih papeda dulu buat kakak Errol ya. Martin tahu ini dia turun terlalu jauh tadi untuk mencari bola. Sekarang tadi dilakukan oleh Samuel Raymond terhadap Sutaji. Bisa dibilang ini peluang yang cukup bagus untuk Arema. Victor, Jack Comboy, Raymond. Sementara Arema Lusias dan Ipu tuh gede. Di menit-menit akhir babak pertama dan Ipu tuh gede. Lagi-lagi kita lihat Jandri Pitoy bisa Ya. menggagalkan serangan dari Putu Gede. Tambahan 1 menit. Pertandingan babak pertama final Copa Indonesia antara Arema menghadapi Persipura sudah dilakukan, sepak pojok. Oh, sayang sekali Victor terburu tadi. Akhirnya wasit Jimmy Napitupulu meniup peluit. Tanda babak pertama baru saja selesai, di mana skor sementara adalah masih imbang tanpa gol. Untuk ball position masih dikuasai oleh Arema.